Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati selaku pembimbing saya, Bapak Yudi Gunardi. Yang saya hormati, Bapak Profesor Andi Adriansyah, dan Bapak Galang Persada Nurani Hakim selaku penguji saya. Perkenalkan, nama saya Ardianto dari Prodi Teknik Elektro Universitas Mercubuana. Pada hari ini, saya akan mempresentasikan hasil dari tugas akhir saya yang berjudul Rancang bangun lemari pengering pakaian otomatis berbasis IoT. Adapun pokok bahasan yang akan saya bahas yaitu latar belakang, alat dan komponen, perancangan sistem, hasil perancangan alat, pengujian alat, kesimpulan, dan saran. Yang pertama ialah latar belakang. Pada saat ini, banyak orang saat menjemur pakaian masih memanfaatkan hasil dari panas matahari dan embusan angin hingga pakaian kering, dengan waktu yang berbeda-beda berdasarkan dari panas matahari yang berubah-ubah, hingga membutuhkan waktu yang agak lama. Akan tetapi, saat keadaan cuaca tidak mendukung, seperti mendung ataupun hujan, sangat sulit untuk mengeringkan sebuah pakaian. Untuk mengatasi masalah ini, dengan memanfaatkan teknologi yang kian berkembang, saya merancang sebuah lemari pengering pakaian yang dapat mendeteksi keringnya pakaian dan menambahkan sebuah sistem Internet of Things atau IoT pada perancangan saya ini, agar pengguna dapat memonitoring ataupun mengontrol lemari pengering pakaian dari luar menggunakan internet dengan sebuah smartphone. Kemudian, pada perancangan saya ini memiliki rumusan masalah. Yang pertama ialah bagaimana merancang desain lemari pengering pakaian agar bisa digunakan dengan mudah. Dan yang kedua, bagaimana mengatur suhu dari heater lamp yang ingin dicapai sesuai set point yang diinginkan. Dan yang ketiga ialah bagaimana cara kerja sensor kelembapan untuk indikator kering atau tidaknya sebuah pakaian. Dan yang keempat ialah bahan apa yang cocok digunakan untuk pembuatan lemari pengering pakaian. Selanjutnya memiliki sebuah tujuan. Yang pertama, membuat sistem pengering pakaian otomatis di dalam rumah dengan menggunakan Arduino. Dan yang kedua, membuat sistem pengering pakaian dengan pengoperasian yang mudah. Dan yang ketiga, membuat sistem pengeringan otomatis dapat mendeteksi kering tidaknya pakaian yang dijemur. Dan yang terakhir, membuat sistem pengeringan pakaian yang mudah digunakan dan ditempatkan di mana saja. Selanjutnya, pada alat dan komponen. Di sini ada beberapa komponen pendukung untuk membuat lemari pengering pakaian seperti sensor suhu untuk membaca nilai kelembapan dan suhu dengan menggunakan DHT22. Dan yang kedua, unit kontrolnya saya menggunakan Arduino Mega 2560. Begitu juga dengan modul Wi-Fi ESP8266 agar modul terhubung dengan jaringan Wi-Fi. Sumber panasnya saya menggunakan heater defrost yang biasa digunakan pada kulkas 2 pintu. Selanjutnya, ini sebuah modul relay dengan 1 channel. Platform yang saya gunakan ialah sebuah Blink yang dapat diinstal pada aplikasi Android. Selanjutnya, saya menggunakan sebuah buzzer untuk memberitahu apabila pakaian sudah kering dengan menggunakan sebuah suara. Dan selanjutnya, saya menggunakan fan 220 volt. Ini fungsinya untuk memutar udara agar udara tersebut dapat mengalir di semua segala sisi agar udara panasnya merata pada dalam lemari pengering pakaian. Selanjutnya saya menggunakan LCD yang ditempatkan di depan lemari pengering pakaian untuk menampilkan suhu, kelembapan, dan memberitahuan agar pakaian diperas terlebih dahulu. Selanjutnya perancangan sistem memiliki skematik diagram. Dari beberapa komponen pendukung, semua sudah tersusun berdasarkan wiring pada gambar di depan, pada gambar tersebut. Selanjutnya memiliki flowchart pemrograman. Dapat kita lihat, proses pertama ialah menekan tombol power. Dan akan terjadi inisialisasi ESP8266, dan apakah jaringan ESP sudah terhubung ke Wi-Fi? Apabila sudah, maka data akan tampil di Blink, dan begitu juga tampil di LCD. Selanjutnya kita bisa memilih mode. Di sini saya menggunakan 2 mode. Yang pertama mode otomatis dan mode manual. Pada mode otomatis, mendeteksi keringnya dengan menggunakan sensor DHT22 dengan nilai kelembapan di set point 30 Rh, kecil dari 30 Rh. Sedangkan pada mode manual, pendeteksinya tidak menggunakan kelembapan,
melainkan dengan menggunakan waktu yang sudah disetting oleh pengguna. Berapa lama waktu pengeringannya? 30, 60, tergantung dari pengguna yang mengatur waktu pengeringannya. Di sini, apabila suhu sudah mencapai 60 derajat, di mana lemari pakaian ini pada mode otomatis maupun manual, suhu yang dijaga itu kisaran di 60 derajat Celcius. Apabila sudah melewati, maka dia akan mematikan heater dan fan. Dan untuk mendeteksi kelembapannya, apabila kelembapannya sudah di bawah 30 mH, maka heater dan fan akan mati, buzzer akan menyala, notifikasi pada blink akan aktif. Begitu juga sebaliknya pada mode manual. Selanjutnya, hasil rancangan hardware saya yang sudah saya susun di atas PCB, di mana pertama ada unit kontrol Arduino Mega 2560, dan selanjutnya ada relay 1 channel, dan ESP8266 yang sudah saya tempel atau saya lekatkan di portnya Arduino Mega 2560. Selanjutnya ada IC regulator LM2596. Selanjutnya ada sebuah buzzer. Hasil tampilan pada blink dapat kita lihat tertera nilai dari kelembapan udara, dan suhu. Di bawahnya ada sebuah bagian mode. Di sini dapat dipilih mode otomatis maupun manual. Dan di bagian timer, di sini waktu yang dapat diatur berapa lama progres atau lamanya pengeringan pakaian. Ini khusus untuk mode manual. Dan di bawah ada bagian relay. Ini khusus di bagian mode manual untuk mengetes apakah relay aktif dan heater fan menyala dengan baik. Selanjutnya, hasil tampilan pada LCD hanya menampilkan sebuah nilai suhu dan kelembapan, dan di bawahnya ada keterangan baju diperas terlebih dahulu. Lemari pengirim pakaian yang saya buat seperti gambar ini, terdapat modul dan LCD terdapat di depan lemari pengirim pakaian, di depan pintu. Baik, pengujian alat. Pertama, saya melakukan pengujian pembacaan suhu di DHT22 dan termogirometer. Di sini saya menguji sensor DHT dan termogirometer yang saya beli di pasaran. Dan saya melakukan percobaan 10 menit dengan melakukan 2 kali percobaan dan mendapatkan nilai rata-rata dari nilai suhu dari tiap masing-masing sensor. Maka nilai rata-rata yang dapat kita lihat dari persen errornya ialah 1,6%. Di sini sudah cukup baik dari perbandingan antara kedua sensor tersebut. Selanjutnya, pengujian yang saya lakukan adalah pengujian pembacaan suhu dan kelembapan pada tampilan blink dan LCD. Di sini saya menguji tampilan LCD dan blink. Dapat kita lihat dari persen error dari suhu dan kelembapan itu 0,008 dan 0,006%. Sudah dikatakan sama, hanya yang membedakan adalah pada tampilan LCD Nexians itu berupa nilai desimal, sedangkan pada blink itu menampilkan sebuah bilangan bulat, tetapi angkanya sama, hanya yang membedakannya adalah bilangan setelah koma. Selanjutnya pengujian tampilan notifikasi pada blink apabila sudah kering berupa sebuah pop-up dan bertulisan baju sudah kering. Selanjutnya, di sini saya melakukan dan mendapatkan 7 data atau 7 percobaan dengan masing-masing jenis pakaian yang berbeda. Ada yang berbahan katun, dengan pakaian kemeja, kaos kutang atau singlet, celana pendek, dan celana dalam. Di sini banyaknya pakaian itu bervariasi. Di sini saya melakukan percobaan pada kaos katun 1 pieces, di mana proses waktunya 31 menit, 3 pieces 71 menit, dan 5 pieces 90 menit. Di mana apabila semakin banyak pakaian yang dimasukkan, maka nilai kelembapan yang dibaca di awal itu akan lebih tinggi dan akan semakin lama proses pengeringannya. Dan untuk mencapai nilai kelembapannya juga akan semakin lama. Pada kemeja, di mana pada kemeja agak sedikit lebih tebal daripada bahan katun, dengan banyak 3 pieces, proses pengerjaannya atau pengeringannya kurang lebih 77 menit. Di mana saya menguji sebuah kaos kutang yang berbahan tipis dengan 2 pieces, waktu prosesnya 21 menit.
dengan celana pendek yang berbahan jeans chino, 2 pieces, 42 menit. Dan yang ketujuh, saya menggunakan 5 pieces celana dalam dengan ukuran yang sangat kecil, dengan proses pengeringannya 31 menit. Baik, di sini saya akan menampilkan video perancangan atau sebuah alat yang sudah saya buat. Dapat dilihat. Pertama kali, pakaian aktivitas sudah. Ya. Nah, kalian. Sudah 2 pemain. Jika kita satu di kiri kanan, di balik itu ada sensor aktivitas. Pertama kita mengatur di HD, mode otomatis. Ini jangan sangat quick. Menghasilkan nilai 98 kita nyala. Lihat tersebut mulai punya pengertian. Dari angka dengan 2,5 sudah selanjutnya pada bagian mode manual, tidak perlu kita mengatur waktu start dan waktu finishnya. Ini 20 dan dimulai finishnya saya menggunakan menit saja di 7:22 PM. Saat itu mencapai waktu start membutuhkan beberapa menit, kita akan menyala. Kalau kita sudah mencapai waktu start itu, dia akan menyala. Waktu finishnya baik. Pada perancangan ini memiliki sebuah kesimpulan. Yang pertama ialah hasil pembacaan sensor di HT22 sudah baik dengan persentase error pembacaan temperatur 1,66%. Yang kedua, hasil pembacaan dari blink dan LCD sudah sesuai dengan persentase error pada suhu 0,08% dan kelembapan 0,006%. Dan ketiga, proses waktu pengeringan pada perancangan ini 30 menit hingga 90 menit berdasarkan dari bahan dan banyaknya pakaian yang ingin dikeringkan. Yang keempat, kelembapan sebagai set point untuk proses pengeringan dengan nilai 30 RH. Dan kelima, nilai kelembapan berbeda-beda, tergantung dari tebal tipisnya bahan, ukuran dari pakaian, dan banyaknya pakaian yang dijemur di dalam lemari pengering. Dan keenam, pada proses pengujian, saat baju yang akan dikeringkan dimasukkan ke dalam lemari pengering, maka nilai kelembapan akan meningkat karena adanya penguapan air dari sisa air cucian.
Pada grafik, nilai suhu semakin meningkat, maka nilai kelembapan akan semakin menurun hingga ke set point. Proses menurunkan kelembapan dengan menaikkan dan menstabilkan suhu ruangan dan dibantu dengan lubang pembuangan udara pada lubang yang sudah diberikan dari mari pengering bagian atas. Untuk pengembangan yang lebih baik lagi pada perancangan lemari pengering pakaian memiliki beberapa saran. Yang pertama, membuat sebuah sistem atau membuat sebuah tampilan pada LCD dan blink lebih baik lagi dan seefisien mungkin. Dan yang kedua, mesin dikembangkan lagi dengan membuat muatan yang lebih banyak lagi. Yang ketiga, agar pembacaan sensor suhu dan kelembapan udara lebih baik menggunakan sensor yang lebih sensitif. Sekian dari presentasi saya. Selamat pagi dan terima kasih.